angkatan 8 ini sudah masuk pada modul 1.4. Di situ ada pembuatan aksi nyata tentang budaya positif. Nah, nanti rencana saya akan melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Rencana saya hari Sabtu pukul 9, tempat di kelas 2. Nah, dari rencana saya, karena Bunjul yang dituakan sebagai kepala sekolah di sini, apakah Bunjul mengizinkan? Terima kasih Bu Lina. Kami selaku kepala sekolah SD Negeri Limbangan mengucapkan terima kasih atas informasi yang menjenengan berikan kepada kami, dan kami juga mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut, dan saya juga mengizinkan. Terima kasih atas izin yang diberikan Bunjul. Selain izin dari kepala sekolah, Bunjul sendiri, tapi juga saya minta bantuan rekan sejawat di hari itu, biasanya hari Sabtu yang penghukum itu yang bagaimana, kemudian merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah itu yang bagaimana, nanti ada contoh-contoh kalimatnya sendiri-sendiri. Nah, itu rencananya akan saya buat. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas izinnya dan juga atas motivasi serta kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, sehingga saya dalam menjalani pendidikan negara ini merasa ringan dan merasa terbantu. Terima kasih Bunjul, sekali lagi saya ucapkan, dan maaf saya CGP angkatan 8 ini merepotkan kepala sekolah dan juga teman-teman. Sama-sama, tidak merepotkan, semuanya kita saling mendukung dan saling bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Limbangan, Ibu Julika Sarjana Bintang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Limbangan dan karyawan. Ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mendukung saya dan berkolaborasi dengan baik setiap saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Jepara akan melakukan kegiatan yang kaitannya dengan pendidikan program program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti rencana saya pada hari Sabtu pukul 9 waktunya, kemudian tempatnya di kelas 2. Rencana saya akan mengadakan kegiatan yaitu tentang pengimbasan modul 1.4, di mana modul 1.4 ini tentang budaya positif. Di dalam kegiatan ini CGP diwajibkan itu membuat video, ya, juga dari kegiatan tersebut divideokan. Nah, Bapak Ibu semua, nanti saya tadi sebelumnya sudah matur bahwa saya mohon bantuan dan mohon kerjasamanya untuk pelaksananya acara yang akan saya buat nanti. Adapun poin-poin yang saya sampaikan itu hanya inti-intinya saja, nanti akan saya perjelas lagi ketika pengimbasan. Selain tadi kebajikan universal, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru, kemudian ada motivasi, kemudian ada pengertian restitusi dan ciri-cirinya juga. Harapan saya nanti di hari Sabtu Bapak Ibu bisa menghadirinya, bisa mengikutinya awal sampai akhir, sehingga Bapak Ibu guru semua akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Dan Bapak Ibu guru semua tentunya sebuah paradigma ini, sebuah paradigma baru. Ini tidak semua orang akan bisa menerima, tetapi paling tidak kalau sudah mengetahui perubahan-perubahan yang itu membuat kemajuan di dalam dunia pendidikan, nanti Bapak Ibu semua akan bisa tergerak, kemudian bergerak
ada dan menggerakkan komunitas yang ada untuk berubah. Sekarang itu dari saya, mungkin dari Bapak Ibu guru ada masukan atau dalam hari itu bisa mengikuti kegiatan penindasan apa tidak, silahkan untuk masukannya Bapak Ibu. Ya, Ibu Erna silahkan. Insya Allah bisa hari Sabtu siap mengikuti pelaksanaan kegiatan. Terima kasih, itu yang dari Ibu Erna. Rencana saya hari Sabtu bisa mengikuti kegiatan penindasan modul 1.4 gaya positif, di mana Bu Erna sendiri sudah lulus JPP yang sekarang sudah menjadi guru penggerak di angkatan 5, jadi bisa saya buat untuk referensi. Ada pun Bapak Ibu guru yang lain bagaimana, ada tanggapan dari rencana saya? Silakan. Saya siap. Oke, terima kasih. Bu Julika sudah siap. Ya, monggo Bu Dian. Dan saya insya Allah siap karena saya akan belajar di Jakarta. Terima kasih. Bu Dian juga siap untuk mengikuti acara pembebasan atau kegiatan yang akan saya lakukan. Juga tadi saya sudah mendengar ada Bapak Erin, Bapak Tanto, Bu Pepi, Bu Mega, Bu Nurul, Pak Nur juga siap mengikuti kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu pembebasan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semua atas motivasi dan dukungannya serta kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini saya dengan Bapak Ibu semua. Semoga kolaborasi ini menjadi istiqomah dilaksanakan secara terus-menerus, tidak hanya dalam kegiatan saya pribadi, tetapi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini dengan tujuan menjadikan SD Negeri Matubanan semakin maju di dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 5 Tubanan, Ibu Zulaikha SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf Dewan Guru serta staf SD Negeri 5 Tubanan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa mendatangi dalam acara pembebasan modul CGP Angkatan 8 Kabupaten Jepara. Sebelum mulai acara akan saya bawakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan Kepala SD Negeri 5 Tubanan, yang ketiga kegiatan inti, dan terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala SD Negeri 5 Tubanan. Kepada beliau Ibu Zulaikha, Sarjana Pendidikan, kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Erna Hikmawati SPD, CGP Angkatan 8, yang saya hormati tenaga pendidik
dan pendidik SD Negeri 5 Tubangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih melimpahkan rahmat, hidayah dan dayanya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang megah ini dalam acara pembahasan sebagai tugas dari CGP dengan kita, yaitu Ibu Retna Hikmawati, hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini teman kita Bu Irma Hikmawati SPP mendapatkan tugas dari CGP, yaitu mengenai pembahasan berhubungan dengan modul 1.0. Maka dari itu mari kita semuanya nanti mengambil hikmahnya, mengambil apa yang diberikan oleh Bu Irma Hikmawati SPJ, dan semoga apa yang Bu Irma nanti sampaikan kepada kita semuanya kita bisa menerapkan, mengimplementasikan ke pembelajaran. Seperti itu, kiranya sampai dari saya tidak terlalu panjang dan lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan. Acara yang ketiga yaitu kegiatan inti, yaitu pengentasan modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Irma Hikmawati Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 8 Kabupaten Jepara. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 5 Tubangan, Ibu Julika Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati segenap Bapak, Ibu guru serta karyawan SD Negeri 5 Tubangan. Ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara pembahasan modul 1.4 yang saya laksanakan pada hari ini dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru yang terhormat, saya di sini sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Jepara akan memenuhi tugas di modul 1.4, yaitu harus melakukan penindasan modul ini kepada rekan sejawat, di mana modul 4 tentang budaya positif. Tetapi sebelum saya lanjut, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan saya. Yang kedua, terima kasih juga Bapak Ibu guru semua telah membantu saya setiap saya akan melaksanakan kegiatan yang kaitannya dengan program pendidikan guru penggerak
balasan berupa kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Modul 1.4 ini tentang budaya positif. Tentunya Bapak Ibu guru semua sudah ada rancangan di pikiran Bapak Ibu. Apa sih budaya positif itu? Tujuannya apa sih kok harus ada budaya positif? Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini sekilas ya, yaitu tujuannya untuk membentuk karakter khususnya peserta didik kita untuk menjadi lebih baik. Nanti di dalamnya untuk membentuk budaya positif nanti ada kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Lanjut. Capaian umum modul 1.4 ini memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi antara guru dan peserta didik ini ada interaksi yang mengarah kepada budaya positif. Lanjut. Bapak Ibu guru semua, di sini capaian khusus modul 1.4 berikutnya yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada murid. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata. Di modul 1.4 ini CBP ada tugas membuat aksi nyata yang di dalamnya harus ada kegiatan pembebasan yang saya lakukan pada hari ini. Kemudian dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan pendapatnya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di situ Bapak Ibu guru diminta apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, nanti Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan pemantik ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi pertanyaan ini silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi sebelum ke bawahnya akan ada penjelasannya. Ini pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu ini setuju apa tidak? Ya, terima kasih. Sebagian Bapak Ibu guru ada yang menjawab setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, jawaban ini akan saya tampung nanti setelah Bapak Ibu guru mengetahui materi yang saya sampaikan. Bapak Ibu guru semua akan tahu hukuman itu baik tidak untuk peserta didik kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu guru semua, di sini nanti saya akan memaparkan materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. Di sini di dalamnya ada 5 posisi kontrol guru yang kemarin saat koordinasi dengan rekan sejawat sudah saya sampaikan sekilas. Kemudian berikutnya restitusi, di sini ada segitiga restitusi. Lanjut. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Bapak Ibu bisa lihat di slide yang ada di depan, disiplin positif. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan
Anda harus bisa mengontrol diri sendiri. Yang pertama. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, setiap perilaku yang kita lakukan itu ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya, perilaku atau realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, tadi yang pertama, Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain, tetapi harus bisa mengontrol diri sendiri. Itu menuju ke makna disiplin. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai apa yang akan kita maksud. Kemudian, seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai juga. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti di sini kelanjutannya yaitu tentang teori motivasi. Di sini ada untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan ini menuju ke nilai-nilai kebajikan universal yang mengarah ke keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, kita menuju ke segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu guru semua baru dengar kali ini tentang segitiga restitusi. Saya pun mengerti dan mendengar setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nanti kedepannya Bu Guru setelah mendapatkan pengertian yang saya sampaikan dari materi ini, nanti Bapak Ibu Guru bisa mengimplementasikan di dalam kegiatan sehari-hari di dalam pembelajaran. Di dalam segitiga restitusi perlu Bapak Ibu Guru ketahui, yang pertama ada menstabilkan identitas Bapak Ibu Guru. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti di bawahnya ada contoh-contoh kalimat mana yang masuk menstabilkan identitas, mana yang masuk validasi kebutuhan, dan mana yang masuk menanyakan keyakinan. Nah, lanjut Bapak Ibu Guru semua. Kemudian selain ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwasannya manusia ini mempunyai kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kasih sayang, kemudian rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. Di sini di dalamnya ada 5 posisi kontrol guru yang kemarin saat koordinasi dengan rekan sejawat sudah saya sampaikan sekilas. Kemudian berikutnya restitusi, di sini ada segitiga restitusi. Lanjut. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Bapak Ibu bisa lihat di slide yang ada di depan, disiplin positif. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William. Di sini Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain, tetapi Anda harus bisa mengontrol diri sendiri. Yang pertama, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan itu ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus
Sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya, perilaku atau realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, tadi yang pertama, Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain, tetapi harus bisa mengontrol diri sendiri. Itu menuju ke makna disiplin. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai apa yang akan kita maksud. Kemudian seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai juga. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti di sini kelanjutannya yaitu tentang teori motivasi. Di sini ada untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan ini menuju ke nilai-nilai kebajikan universal yang mengarah ke keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru ini kita menuju ke segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu guru semua baru dengar kali ini tentang segitiga restitusi. Saya pun mengerti dan mendengar setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nanti kedepannya Bu Guru setelah mendapatkan pengertian yang saya sampaikan dari materi ini, nanti Bapak Ibu Guru bisa mengimplementasikan di dalam kegiatan sehari-hari di dalam pembelajaran. Di dalam segitiga restitusi perlu Bapak Ibu Guru ketahui, yang pertama ada menstabilkan identitas Bapak Ibu Guru. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti di bawahnya ada contoh-contoh kalimat mana yang masuk menstabilkan identitas, mana yang masuk validasi kebutuhan, dan mana yang masuk menanyakan keyakinan. Nah, lanjut Bapak Ibu Guru semua. Kemudian selain ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwasannya manusia ini mempunyai kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kasih sayang, kemudian rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Lanjut. Bapak Ibu Guru bisa lihat di slide apakah makna disiplin. Makna disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, dan juga disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut.
Nah, di sini validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Contohnya tadi, apa alasan kamu tidak bersepatu? Apa alasan kamu tidak mengerjakan PR? Apa alasan kamu datang terlambat? Nah, itu masuk dalam validasi kebutuhan. Tidak serta-merta langsung guru marah, anak tidak mengerjakan tugas atau PR. Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa yang kamu lakukan seharian? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kamu itu bagaimana? Kamu kurang bertanggung jawab. Nah, saya sendiri pun baru tahu dari pengalaman mengikuti program guru penggerak dulunya, saya juga belum tahu adanya menstabilkan identitas, validasi data kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bahwasannya harus bertanggung jawab. Tanggung jawab di dalamnya ada tanggung jawab mengerjakan tugas, tanggung jawab setelah membaca buku dikembalikan lagi, kemudian keyakinan lagi, disiplin berpakaian, disiplin waktu, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini ada refleksi Bapak Ibu Guru. Tadi kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol guru, kemudian studi dan restitusi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Guru pernah melakukan segitiga restitusi di dalam kelasnya? Belum, Pak Tanto. Ada pendapat lain? Coba ada pendapat lain? Ya, silakan Bu Pepi. Ya, terima kasih. Kemarin saya memberikan tugas kepada siswa saya pelajaran matematika. Ada satu anak namanya Rifki tidak mengerjakan PR. Ya, teman-temannya mengerjakan. Dulu saya tanya, Rifki kenapa sendiri tidak mengerjakan? Seperti itu. Saya memberikan dia memberikan alasan. Jadi saya tidak serta merta ini tidak ada tugas, tidak akan mengerjakan atau saudara PR seperti itu. Dengan alasan kemarin ibunya sedang sakit dan di rumah sakit seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Pepi dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Tadi Bapak Ibu menjawab belum melaksanakan studi restitusi karena belum kenal. Saya sendiri pun baru kenal setelah mengikuti guru penggerak ini. Kemudian Bu Pepi sudah pernah melakukan restitusi tapi belum tahu kalau itu masuk di dalam restitusi. Tetapi belum lengkap tahap-tahapannya. Tadi Bu Pepi yang sudah lakukan di tahap validasi kebutuhan. Tentunya Bapak Ibu semua sudah melakukan hal ini, tetapi belum tahu. Tadi juga disampaikan tidak serta-merta langsung marah-marah. Ditanya dulu sebenarnya apa, alasannya apa Rifki tidak mengerjakan PR karena ibunya sakit. Tetapi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu tentang tidak membuat orang mencari yang salah dan benar belum disampaikan, dan juga keyakinan kelasnya belum ditanyakan atau kesepakatan kelasnya belum ditanyakan. Terima kasih. Kemudian refleksi lagi satu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya lakukan ketika mendapatkan pengibasan modul 1.4 ini. Ini sebuah paradigma baru yang baru kita terima. Tentunya paradigma ini tidak serta-merta langsung kita bisa terima langsung otomatis ketika itu juga, tetapi kita membutuhkan proses. Jadi pemaparan saya, apa yang dapat Bapak Ibu Guru sampaikan kaitannya dengan paradigma baru yang terkait dengan modul 1.4. Silakan mungkin Dian, Bu Setianing, Pak Erwin, Bu Julika, Bu Erna, Pak Tanto bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Terima kasih. Setelah saya mendengarkan yang disampaikan dalam modul
selama ini kita sebagai guru sebenarnya menjadi siswa tapi kita mengingatkan kita sudah betul. Dan bukan hanya hal itu, tapi itu dilakukan di depan teman-teman, yaitu membuat anak menjadi trauma, mungkin mengingat sampai seumur hidup mereka. Tetapi setelah melihat dari paparan tadi bahwa negara itu tadi yang menyembunyikan identitas tadi, hasil menstabilkan identitas tadi, itu mengartikan bahwa perasaan bersalah itu tidak harus disampaikan di depan umum, tapi cukup personal kita berikan sehingga mereka bisa berpikir untuk mencari solusi dengan diri sendiri. Jadi yang saya harap dan saya terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bapak Adin. Berarti ini gambaran secara umum Bapak Ibu guru semua sudah memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan. Jadi modul 1.4 di pendidikan guru penggerak ini hadapan saya mohon tolong nanti diimplementasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing setelah mengetahui bagaimana guru harus berbuat. Nah, sebelum saya tutup, saya garis bawahi lagi. Tadi kita sudah mendengar dan mengetahui 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, yang di dalamnya ada menstabilkan identitas, ada memvalidasi kebutuhan, dan juga ada menanyakan keyakinan. Bapak Ibu semua, itu ilmu yang saya dapatkan dari modul 1.4 yang harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua dengan tujuan yang pertama, saya mengupgrade ilmu baru, saya membuat ilmu baru yang nantinya saya akan menambah wawasan. Dan setelah saya mempunyai ilmu baru, ini harus saya imbaskan kepada rekan sejawat dan juga peserta didik saya dengan tujuan memajukan pendidikan di dunia pendidikan khususnya, umumnya, kemudian khususnya untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 5 Tigangan. Kemarin guru memberikan tugas kepada anak di rumah, yaitu membuat sebuah puisi dengan judul Ibu. Nah, sekarang guru tanya apakah tugasnya sudah dikerjakan? Ya, coba sekarang guru cek satu persatu tugas kalian. Loh, Maya belum mengerjakan PR? Satu kelas ini yang sudah mengerjakan siapa saja? Berarti hanya Maya yang belum mengerjakan. Oh iya, nanti Maya saat jam istirahat menemui Bu Guru di kantor ya. Ya, terima kasih. Ya, Maya tahu kenapa Maya dipanggil Bu Guru ke kantor? Kenapa, Nak? Oh, Maya tidak mengerjakan PR. Tapi tahu apa sebabnya Maya disuruh. Kenapa kok tidak mengerjakan PR, Nak? Maya tahu tentang keyakinan kelas kita? Tahu, di antaranya ada disiplin, tanggung jawab. Tanggung jawab di situ bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah diberikan guru, baik itu tugas di kelas saat pelajaran maupun tugas di rumah atau PR.